Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferisa Tasya Zahra dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan NIM 23105125157. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum proyek Big Data dengan judul Analisis Data Penjualan Global menggunakan Pentaho dan Power BI untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Presentasi ini akan membahas mulai dari sumber data, tujuan, dan manfaat. Kemudian proses pengolahan data menggunakan Pentaho hingga hasil analisis dan visualisasi dashboard menggunakan Power BI. Pertama, saya akan menjelaskan sumber data yang digunakan. Jadi data pada proyek ini berasal dari dataset publik dari Kaggle dengan nama 1000 Sales Record 2. Jadi dataset ini berisi 1000 data transaksi penjualan global dengan atribut seperti kayak wilayah dan negara, jenis produk, tanggal pemesanan pengiriman, kayak jumlah unit terjual, pendapatan, biaya, laba, profit, dan sebagainya. Jadi dataset itu dipilih karena cukup representatif aja untuk dilakukan analisis penjualan dan sesuai untuk diterapkan pada konsep bisnis intelijen. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai tujuan dan manfaat. Jadi tujuan dari proyek ini tuh ada tiga. Yang pertama ada mengolah dataset penjualan global menggunakan Pentaho Data Integration. Yang kedua menganalisis data penjualan untuk mengetahui tren dan kontribusi profit. Yang ketiga ada menyajikan hasil analisis dalam bentuk dashboard interaktif menggunakan Power BI. Manfaat dari proyek ini antara lain yang pertama yaitu memberikan gambaran kinerja penjualan secara menyeluruh, membantu mengidentifikasi produk dan wilayah dengan performa terbaik, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, yang terakhir yaitu serta memudahkan analisis melalui visualisasi yang informatif, itu Power BI. Baik, selanjutnya ada proses dan langkah di Pentaho. Yang pertama ada CSV file input. Langkah awal itu adalah mengimpor data mentah dalam format CSV ke dalam Pentaho. Tahap ini bertujuan agar data dapat dibaca dengan benar oleh sistem dan memastikan format dasar seperti tanggal dan angka sudah dikenali. Berikut. Dan ini saya melakukan get fields. Delimiternya menggunakan ini. Selanjutnya ada select values. Di select values ini metadatanya, field name-nya juga saya get fields, dan kemudian type-nya di sini saya ubah. Jadi region jadi string, lanjut ada ship date tentu jadi date, dan lain sebagainya. Mengenai select values ini, tujuannya adalah agar struktur data lebih rapih dan konsisten sebelum dilakukan perhitungan lebih lanjut. Selanjutnya ada value mapper. Nah, field name-nya yaitu order priority. Jadi field values di search value-nya itu saya ini kan pada data awalnya kita tuh memakai kode ya kayak HMLC. Jadi selanjutnya saya mengganti menjadi target value-nya jadi high ya, tentu jadi high, M jadi medium, L jadi low, critical menjadi critical. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterbacaan data dan memudahkan analisis untuk di tahap-tahap selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke filter rows. Jadi hanya untuk memastikan hanya data order ID yang valid untuk diproses. Jadi data yang tidak memiliki order ID akan dialihkan ke dummy step dan tidak diproses lebih lanjut. Nah, kayak ini tuh penting untuk menjaga kualitas data agar hasil analisis tidak terpengaruh oleh data yang tidak valid. Selanjutnya, kalkulator. Jadi di step kalkulator ini untuk menambah kolom turunan. Jadi beberapa field
yang baru dihasilkan yaitu ini dan kita memasukkan calculation-nya. Jadi intinya tuh tujuannya tuh dengan menambahkan file calculation ini data menjadi lebih kaya dan siap digunakan untuk analisis tren profitabilitasnya. Seperti itu. Jadi kan yang new filed order year itu calculation-nya year of date, filed A-nya itu order date, value type-nya juga disesuaikan integer, integer dan number. Seperti itu. Selanjutnya dummy. Nah, ini tadi data yang dari filter rows yang disaring ini. Kalau false itu ke dummy, kalau true itu ke kalkulator. Selanjutnya ada select values 2. Hmm. Jadi mengenai select values 2 ini, saya ke metadata. Jadi untuk yang metadata ini file name-nya, oh ya integernya juga, type-nya juga disesuaikan. Jadi integer, integer number, dan file name-nya order ship days. Type-nya integer, unit sold-nya type-nya integer, unit price apa type-nya number, dan total cost itu juga file-nya number. Seperti itu. Kita lanjut ke bentar. Kita lanjut ke text file output. Jadi kenapa ya di sini kita memakai text file output? Jadi untuk output dari si pentahunnya ini selain file KTR, eh, jadi file CSV untuk apa? Untuk kita olah ke Power BI. Untuk nantinya kita bisa olah di Power BI-nya untuk membuat dashboard di Power BI. Kalau untuk di file sendiri, yang pertama langkahnya tentu wait. Yang pertama itu file name. Kita ini tuh fungsinya untuk menempatkan di mana sih nanti si file pentahonya ini tuh akan disimpan. File CSV pentahonya akan disimpan. Itu file name. Terus kita juga checklist create parent folder. Untuk extensionnya udah tentu jelas CSV karena kita pengen yang diinginkan tuh outputnya CSV. Berarti kita masuk konten, kontennya itu separatornya kita memakai koma, force the force dan closure around filesnya kita checklist, header juga kita checklist, formatnya kita pakai Windows DOS, compressionnya itu tentu non, encodingnya itu pakai UTF-8. Nah, selanjutnya ini ada fields. Nah, ini saya juga hanya melakukan get fields seperti itu. Baik, selanjutnya kita memasuki tahap Power BI. Jadi yang pertama itu saya membuat card. Card-nya tuh ada 3, itu yang pertama ada total pendapatan, total unit penjualan, total unit terjual, maaf. Dan terakhir ada total laba. Yang terakhir ada total laba. Jadi fungsi dari ketiga itu dia tuh menampilkan total keseluruhan seperti pendapatan, total unit terjual, dan total laba. Jadi angka ini tuh dipakai untuk gambaran cepat aja untuk melihat seberapa besar nilai-nilai dari pendapatan terjual dan dari si labanya tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu masuk ke tren total pendapatan per tahun. Jadi tren total pendapatan per tahun ini, grafik ini tuh fungsinya untuk memperlihatkan perubahan pendapatan dari tahun ke tahun. Jadi intinya dengan visual ini tuh pengguna dapat mengamati pola peningkatan atau penurunan pendapatan dalam periode tertentu serta mengidentifikasi tahun dengan performa penjualan yang paling menonjol. Terlihat di sini yang paling menonjol itu adalah 2013 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke total pendapatan pendapatan unit terjual dan laba berdasarkan jenis produk. Jadi visual ini tuh digunakan untuk membandingkan kinerja antar jenis produk dari grafik. Ini juga dapat diketahui bahwa produk mana sih yang paling banyak menyumbang pendapatan, mana yang lebih banyak terjual, dan apakah tinggi penjualan tersebut sejalan dengan laba yang dihasilkan. Berikut.
Di sini kita masuk ke maksudnya di sini total pendapatan paling besar itu ada supply. Selanjutnya ada total laba berdasarkan, wilayah. Grafik total laba berdasarkan wilayah itu berfungsi untuk membandingkan kontribusi laba dari setiap wilayah. Jadi informasi ini juga membantu mengidentifikasi wilayah ya mana sih yang memberikan keuntungan paling besar serta wilayah yang masih kurang optimal dari sisi profitabilitas. Bisa dilihat di sini yang paling, banyak menghasilkan laba itu adalah, Sentral Amerika, seperti itu. Di sini juga kita bisa lihat angka yang minus profitnya itu ada Australia dan Oseania, seperti itu. Selanjutnya kita memasuki hubungan pendapatan, laba, dan unit terjual per wilayah. Nah, seperti ini seharusnya. Jadi, visual ini tuh digunakan untuk melihat keterkaitan antara pendapatan laba dan unit terjual masing-masing wilayah. Jadi mulai grafik ini, pengguna dapat menemukan wilayah dengan pendapatan tertinggi, tetapi laba rendah atau wilayah dengan penjualan kecil namun margin yang lebih baik. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita memasuki total pendapatan, laba, biaya, dan margin per jenis produk dan wilayah. Visual ini berfungsi untuk analisis yang lebih mendalam karena menampilkan beberapa indikator sekaligus. Dengan grafik ini, pengguna dapat membandingkan pendapatan dengan biaya dan margin, sehingga dapat diketahui efisiensi penjualan setiap produk di berbagai wilayah. Dan dashboard Power BI ini juga jadi menampilkan tuh ringkasan kinerja penjualan berdasarkan yang telah diolah menggunakan Pentaho. Informasi utama ya seperti ini, seperti total pendapatan, total unit terjual, jadi itu masuknya cart, selanjutnya visualisasi tren pendapatan dan lain sebagainya. Jadi dashboard ini tuh, berfungsi untuk memudahkan analisis tanpa harus melihat data mentah secara langsung, seperti itu. Dan di sini juga ada total laba yang minus. Nah, ini total laba yang minus. Jadi nilai total laba yang bernilai negatif ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pendapatan, yang diperoleh. Jadi hal ini tuh dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada biaya produksi yang tinggi, margin keuntungan yang kecil pada beberapa produk, atau adanya wilayah tertentu, yang memiliki penjualan tinggi tetapi tidak efisien dari sisi biaya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu sejalan dengan peningkatan laba. Jadi sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap struktur biaya dan margin tiap produk maupun wilayah. Seperti itu. Sekian pemaparan proyek saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.